Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza. Ya, di video kali ini kita kembali membahas tentang Pi Network. Karena ada beberapa informasi yang penting Bangza update, apalagi kita sekarang sudah berada di fase open mainnet ya. Kawan-kawan, seperti yang diinformasikan oleh pihak core team dari Pi Network melalui Twitter resmi mereka memberikan ruang mengenai KYC. Pelopor yang menolak aplikasi KYC karena perbedaan nama akun Pi dan nama asli mereka di dokumen, kini dapat menggunakan Pi untuk memperbarui nama mereka atau mengajukan banding untuk mengajukan ulang aplikasi KYC mereka. Nah, secara sepintas ini semacam berbayar kawan-kawan ya. Tetapi di sini kita membayar menggunakan koin Pi. Jadi buat teman-teman yang nggak keterima KYC-nya ditolak-tolak terus karena alasan penolakan nama akun Pi kalian itu berbeda dengan identitas asli kalian, baik yang menggunakan KTP atau SIM, core team dari Pi Network membuka ruang untuk menggunakan Pi untuk memperbarui nama mereka. Untuk teknis dan detail gimana cara ngubah nama akun Pi mereka sesuai petunjuk dengan memberikan pembayaran berupa Insya Allah bakal Bangza bikinkan tutorialnya nanti ya kawan-kawan ya. Nah, ini sedikit berita gembira untuk teman-teman yang KYC-nya ditolak atau digantung perihal perbedaan nama akun dan di dokumen atau identitas. Meskipun Bangza jarang update informasi di Pi Network, banyak juga teman-teman itu yang japri nanyain soal perkembangan Pi. Bangza, apakah benar di kuartal 1 ini kita sudah berada pada fase open mainnet atau open network? Jawabannya adalah iya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh core timnya Pi Network, kita pada kuartal 1 2025 ini berada pada fase open network atau open mainnet. Nah, masih banyak teman-teman di luar sana yang masih salah mendefinisikan tentang open network atau open mainnet. Jadi gini teman-teman ya, singkatnya open network itu adalah atau yang disebut kita open mainnet, di mana sudah nggak ada lagi pembatasan di firewall. Jadi Pi Network ini bisa terhubung dengan misalnya blockchainnya Ethereum, blockchainnya Tron, blockchainnya Ton. Dia sudah bisa terhubung dengan antar jaringan. Udah nggak ada lagi pembatasan. Nah, untuk di awal-awal gini pasti dia ada try dan errornya. Nggak begitu langsung sinkron. Otomatis kita sebagai penambang juga masih harus tetap menunggu. Nah, mungkin banyak pertanyaan tuh yang kayak gini. Saya rasa pertanyaan yang paling tepat yaitu kapan Pi Network bisa dijadikan uang. Karena banyak teman-teman itu yang keliru mendefinisikan open mainnet. Nah, jadi gini, untuk fase di mana kita bisa menguangkan Pi Network ini itu namanya listing. Dan listing itu berada pada fase open mainnet. Nah, mungkin setelah nanti Pi Network itu sudah try and error dengan blockchain lain, dengan jaringan-jaringan lain, barulah nanti dia sudah tersinkron, sudah nggak ada lagi batasan, maka nanti kita akan sampai kepada fase yang namanya listing, di mana Pi Network itu pasti akan diperdagangkan di bursa. Saat itulah kita bisa melakukan penjualan atau pembelian koin Pi. Nah, tetapi kalau misalnya kalian bertanya, Bang, kapan sih tepatnya listing ataupun koin Pi ini bisa ditransaksikan? Maka saya katakan kita belum dapat informasi resmi ya. Kita belum ada tanggal pasti tentang listing. Yang pasti saat ini kita berada pada fase open network atau open mainnet, di mana kalau yang lalu kita itu berada pada fase enclosed mainnet. Simpelnya kayak gini, kalau yang lalu enclosed mainnet itu kita cuma berada pada fase Pi doang. Jadi core team itu berfokus dengan Pi dalam segala aspek seperti itu. Nah, sedangkan pada fase open mainnet atau open network, singkatnya Pi ini sudah bisa terhubung dengan banyak project-project yang ada di luar sana. Bisa berupa blockchain, jaringan, perusahaan, investor, dan lain sebagainya. Seperti yang tadi Bangza sampaikan juga, yaitu tentang listing yang juga akan berada pada fase open mainnet ini. Nah, rentang pasti kapan open mainnet ini bisa clear sampai dengan listing, kita nggak tahu. Apakah akan selesai hanya dalam kuartal 1 2025 ini? Atau nggak selesai? Masih diundur lagi ke kuartal 2, kuartal 3?
kita nggak bisa main tebak-tebakan karena hanya core team yang bekerja bersama timnya. Kita sebagai komunitas cuma bisa nunggu aja. Oke, saya pikir untuk itu udah cukup jelas. Selanjutnya saya ingin bahas tentang apa ya? Ini lebih ke memperingatkan teman-teman semua penambang P-Network bahwasanya kriminal ataupun kejahatan di P-Network itu semakin banyak. Ya, ada yang berupa penipuan, baik itu berdasarkan transaksi, ada juga yang lebih parah itu berupa phishing. Nah, ini ingin saya sampaikan bahwa saat ini kita dalam kondisi yang cukup mengerikan di mana link-link phishing itu beredar luas, bahkan di aplikasi P-Network seperti ini. Sebagai contoh, beberapa hari yang lalu ada rekan pionir kita yang chat ke Bangza. Jadi gini, dia chat Bangza, setiap klik kenapa muncul ini? Kemarin saya klik malah minta perasa sandi. Saya bilang jangan, itu phishing. Oh gitu ya, aku pun heran juga katanya. Nah jadi gini teman-teman, ketika kita melakukan klik petir pada penambangan ini, mungkin teman-teman pernah menemukan ada sebuah iklan. Ya kita ralat sedikit, seperti yang kita ketahui ketika kita melakukan penambangan P-Network, kita mengklik petir ini, kan ada iklan tuh. Nah sekarang para penjahat phishing ini, para penyadap perasa sandi ini, mereka nekat bahkan mengeluarkan uang. Artinya untuk melakukan kejahatan ini mereka mempunyai modal. Mereka membuat sebuah sistem periklanan yang kemudian iklan itu dimasukkan ke aplikasi P-Network. Jadi ketika kita klik petir, muncullah iklan tersebut berupa seperti ini. Modusnya adalah klaim bonus P. Jadi 314 koin P bisa diklaim secara gratis dari penambangan ini. Padahal itu cuma iklan dengan tujuan phishing atau penyadapan perasa sandi. Nah, bahkan ini sudah banyak juga korbannya kawan-kawan ya. Nah, ini satu lagi dari rekan kita juga. Apa ini Bangza? Klik petir timbul ini. Itu iklan bang, awas phishing. Aneh ya, saya klik petir langsung timbul itu. Saya bilang iklan. Sama seperti iklan-iklan yang biasanya muncul. Tapi ini orang ngiklankan phishing. Nah, sempat saya masukkan perasa sandi. Jadi abang ini udah masukin perasa sandinya ke link phishing pada saat muncul iklan pada saat penambangan P-Network. Nah, perlu hati-hati kawan-kawan ya. Sampai hari ini saya katakan, sampai hari ini tidak ada bonus dalam bentuk apapun, reward atau hadiah dalam bentuk apapun yang diberikan oleh core team kepada kita berupa koin P kecuali dengan cara menambang. Mau dia ngasih iming-iming di dalam aplikasi seperti ini, mau dia di Google, mau dia di Facebook, mau dia di Telegram, itu phishing. Awas, jangan sampai perasa sandi kalian masukkan, maka semua aset kalian akan hilang. Nah, lantas kalau terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan Bangza? Oke, kalau misalnya kalian udah terlanjur, perasa sandi kalian diketahui oleh orang lain, perasa sandi kalian disadap oleh orang lain seperti halnya phishing ini, intinya perasa sandi kalian itu udah nggak aman. Yang harus kalian lakukan adalah, yang pertama, jika akun kalian itu sudah KYC dan sudah migrasi, koin yang ada di wallet segera pindahkan ke wallet lainnya. Agar kedepannya tidak tercuri, tidak diambil orang, segera ganti wallet kalian. Mengganti wallet tentu saja mengganti perasa sandi. Kemudian pastikan kalian langsung setting lagi di mainnet checklist. Nah, kalaupun misalnya seandainya akunnya belum migrasi, belum lulus KYC, tapi perasa sandi diketahui oleh orang, itu lebih gampang lagi. Kalian tinggal ganti aja alamat wallet dan otomatis akan berganti juga perasa sandinya. Nanti dia bakal migrasi ke wallet yang baru. Oke, seperti itu kawan-kawan ya. Nah, di video kali ini sebenarnya agak singkat saja, tetapi Bangza ingin menyampaikan daging-daging aja ya. Bukan iming-iming, bukan katanya, apalagi mengajak kalian untuk berhalusinasi ya. Karena saya khawatir pada kenyataannya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi yang sejauh ini saya yakini, P-Network ini akan bernilai bagus, akan bernilai tinggi, meskipun saya nggak bisa bilang itu di skala apa. Apakah itu bisa GCP atau enggak ya, tetapi saya sudah sering kan kasih kisi-kisinya. Nah, kemudian Bangza pengen sampaikan juga di bagian penambangan yang ada gambar orang ini. Di sini ada tentang you are the risk of losing fee.
Mungkin teman-teman ada yang bertanya soal ini. Jadi ini maksudnya adalah if your referral and security team member don't finish the mainnet checklist by the grace period deadline, you will lose some bonus fee attribute to their contribution. Teman-teman kan tahu yang di bagian mainnet checklist di sini ada beberapa warna. Ada warna kuning, ada warna pink, dan ada warna ungu. Dimana seperti yang teman-teman ketahui, warna kuning itu adalah saldo yang belum diverifikasi. Sedangkan warna pink adalah saldo yang bisa dipindahkan pada migrasi selanjutnya. Dan yang warna ungu yang sudah bermigrasi. Nah, yang tadi kita lihat di bagian sini mengenai informasi yang ada resiko kehilangan bonus atau kehilangan pay, ini maksudnya adalah jika kalian punya referral, tetapi referral kalian itu enggak masuk ke dalam KYC, tidak menyelesaikan KYC, atau sistem security team member ya, yang ini kawan-kawan ya, security team member juga enggak nyelesain KYC, maka kalian enggak akan dapat bonusnya. Nah, untuk saat ini dia berada di bagian kuning, yaitu tidak diverifikasi. Nah, di sini total penambangan kita ada di sini. Bonus dari referral jika kalian punya referral juga ada di sini. Tetapi kalau referralnya nggak menyelesaikan KYC atau security circle-nya juga nggak menyelesaikan KYC, maka kita akan kehilangan koin P dari bonus referral atau security team. Nah, waktunya tinggal 11 hari lagi. Jadi kalau kalian misalnya punya referral dan dia masih aktif menambang, suruhlah dia untuk KYC sesegera mungkin agar bonus untuk referralnya nggak hilang. Oke, mungkin di video kali ini itu aja yang pengen Bang Za sampaikan. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan, kalian boleh kok langsung japri Bang Za, bisa melalui WhatsApp ya. Oke. Oh iya, buat teman-teman yang bertransaksi dengan Bang Za, baik koin P maupun koin Sidra dan lain-lain, ya. Pastikan bahwa Bang Za tidak bertransaksi di Telegram, tidak bertransaksi di Facebook. Saya hanya mempunyai nomor WhatsApp sebagaimana di deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton. Gua Bang Za, sampai jumpa pada video selanjutnya.